Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari grup O Paralel C dengan saya Selviana Puspita NPM 20109 dan Alif Julian dengan NPM 20099. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pengecatan jasad renik. Selanjutnya, pengertian dari bakteri. Bakteri adalah mikroorganisme yang sangat sederhana yang tidak bernukleus dan sifatnya berbeda dengan organisme yang mempunyai inti sel. Selain itu, bakteri merupakan organisme yang sangat kecil atau berukuran mikroskopis. Akibatnya, pada mikroskop tidak tampak jelas dan sukar untuk melihat morfologinya. Bakteri umumnya tidak berwarna dan hampir tidak terlihat. Oleh karena itu, dilakukan pewarnaan bakteri yang disebut dengan pengenceran bakteri. Selanjutnya, tujuan pengecatan jasad renik. Yang pertama, mempermudah melihat bentuk jasad renik. Yang kedua, memperjelas ukuran dan bentuk jasad renik. Dan yang ketiga, mempermudah untuk melihat struktur luas dan jika memungkinkan juga struktur dalam jasad renik tersebut. Dan yang keempat, melihat reaksi jasad renik terhadap pewarnaan yang diberikan sehingga sifat-sifat fisik dan kimia yang ada akan dapat diketahui. Selanjutnya, macam-macam pewarnaan jasad renik. Yang pertama, pewarnaan sederhana. Pewarnaan sederhana adalah pewarnaan yang menggunakan pewarna tunggal. Pewarna tunggal yang biasanya digunakan dalam pewarnaan sederhana adalah methylene blue, basic fusin, dan kristal violet. Semua pewarna tersebut bekerja dengan baik pada bakteri karena bersifat basa dan alkalin atau kromoforiknya bermuatan positif. Sedangkan sitoplasma bakteri bersifat basofilik atau suka terhadap basa, sehingga terjadilah gaya tarik antara komponen kromofor pada pewarna dengan sel bakteri. Hal tersebut menyebabkan bakteri dapat menyerap pewarna dengan baik. Untuk selanjutnya, pewarnaan diferensial atau biasa disebut dengan pewarnaan gram. Zat pewarna yang biasa digunakan yaitu violet, larutan medium, larutan alkohol atau bahan pemucat, dan zat pewarna tandingannya berupa zat warna safranin atau air fusin. Metode ini untuk membedakan antara pneumococcus dan bakteri Klebsiella pneumonia. Bakteri yang terwarnai dengan metode ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu gram positif dan bakteri gram negatif. Selanjutnya, pewarnaan tanah asam. Bakteri tanah asam akan berwarna merah karena menyerap pewarna karbonfusin yang dipanaskan. Karena pada saat pemanasan, dinding sel bakteri yang memiliki banyak lemak membuka sehingga pewarna dapat terserap. Namun tidak dapat dilunturkan dengan asam alkohol karena pada saat suhu normal, lemak pada dinding sel bakteri kembali menutup. Sehingga ketika diwarnai dengan pewarna tandingan, yaitu methylene blue, warnanya tetap merah. Selanjutnya, pewarnaan spora. Beberapa metode pewarnaan spora bakteri diantaranya yaitu metode Sackheiffer-Fulton. Pewarna yang digunakan pada metode ini adalah hijau malaksit dan safranin. Selanjutnya, pewarnaan negatif. Pewarnaan ini menggunakan pewarna asam seperti nekrosin, eosin, atau tinta India sebagai pewarna utama. Pewarna negatif dilakukan pada bakteri yang sukar diwarnai dengan pewarna sederhana. Pewarnaan ini bertujuan untuk memberi warna gelap pada latar belakang dan tidak memberi warna pada sel bakteri. Hal tersebut terjadi karena pewarna yang digunakan pewarna asam dan memiliki komponen kromoforik yang bermuatan negatif, yang juga dimiliki oleh sitoplasma bakteri, sehingga pewarna tidak dapat menembus atau berpenetrasi ke dalam sel bakteri karena negatif charge pada permukaan sel bakteri. Selanjutnya, bentuk bakteri. Bentuk bakteri sangat bervariatif, tapi secara umum ada 3 tipe. Yang pertama, berbentuk kokus. Dapat dibedakan lagi menjadi beberapa formasi, yaitu monokokus berbentuk bulat 1-1, diplococcus berbentuk bulat bergandengan 2-2,
Staphylococcus berbentuk bulat tersusun seperti untayan buah anggur. Streptococcus berbentuk bulat bergandengan seperti rantai. Sarcina berbentuk bulat terdiri dari 8 sel yang tersusun dalam bentuk kubus. Tetracoccus berbentuk bulat tersusun dari 4 sel berbentuk bujur sangkar. Selanjutnya berbentuk batang, dibagi menjadi 3. Yang pertama monobasil, yang kedua bergandengan dua-dua atau diplobasil, dan yang ketiga berbentuk rantai atau streptobasil. Selanjutnya bentuk lengkung, yang pertama vibrio, spiral, dan spiroseta. Selanjutnya fiksasi. Fiksasi digunakan untuk membunuh bakteri secara cepat dengan relatif tidak menyebabkan perubahan bentuk dan struktur bakteri, melekatkan bakteri di atas kaca objek, dan meningkatkan sifat afinitas pewarna. Cara fiksasi yang paling sering dilakukan dalam pewarnaan bakteri adalah cara fisik dengan pemanasan. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pewarnaan jasad renik. Yang pertama, harus diperhatikan sifat dari setiap jenis mikroba untuk mengetahui zat pewarna yang digunakan apakah asam atau basah. Yang kedua, keadaan lingkungan. Proses pewarnaan harus dilakukan dalam keadaan steril atau bersih. Yang ketiga, diperhatikan pemanasan. Dan yang keempat, diperhatikan waktu yang ditentukan untuk inkubasi ataupun pemanasan. Berikut adalah faktor yang mempengaruhi dari pewarnaan jasad renik. Yang pertama adalah fiksasi. Fiksasi ini digunakan untuk melekatkan sel mikroba pada objek gelas. Fiksasi ini dapat mengubah daya ikat zat warna dan membuat sel-sel mikroba menjadi lebih kuat. Yang kedua adalah peluntur zat warna. Peluntur zat warna berguna untuk menghasilkan kontras yang lebih baik pada bayangan mikroskop. Yang ketiga adalah substrat. Merupakan zat warna asam atau basa yang dapat bereaksi dengan senyawa-senyawa tertentu. Yang keempat adalah intensifikasi warna. Zat warna dapat diintensifikasikan dengan cara menambahkan modal, yaitu zat kimia yang dapat menyebabkan sel-sel bakteri dapat diwarnai lebih intensif. Yang kelima yaitu adalah zat warna penutup. Menutup memberikan kontras pada sel-sel yang tidak dapat menyerap zat warna utama. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.